Ini bagian penting dari gereja Katolik kalau Bapak Ibu dan saudara terkasih paham mengenai sakramen ya. Jangan sampai udah jadi Katolik menolak sakramen yang paling penting. Berarti waktu itu lolos sensor itu ya. Mengapa demikian? Karena ini bagian penting dari dogma mengenai ajaran gereja Katolik. Selain orang-orang Katolik bersumberkan pada kitab suci, dia juga bersumberkan pada dogma gereja yang dirumuskan oleh Bapak Gereja dan menjadi ajaran yang universal, satu dan sama seluruh dunia. Maka kita yang sungguh mengimani kekatolikan pasti dengan suka hati mencoba menghayati apa sakramen itu di dalam gereja. Sakramen perwujudan dari apa yang menjadi ungkapan iman Anda. Jadi kalau saya percaya, Anda harus Recording in menunjukkan progress. dengan apa? Dengan apa yang bisa kita buat dan kita lakukan. Dari sudut pandang kita ada yang namanya liturgi, bahwa keyakinan kita diungkapkan lewat perayaan-perayaan. Misalnya Yani yakin akan Yesus Kristus, maka dia mencoba mengikuti Ekaristi, memuji Tuhan, itu perayaan, ungkapan imannya. Makin kentara lagi Aprilani misalnya. Dia belajar, masuk ke kelas, lalu jadi guru katekis. Wah, dia mencoba memperdalam iman itu dalam sebuah dogma-dogma yang diyakini kebenarannya satu dan sama. Maka inilah sakramen Bapak Ibu, penting saya garis bawahi pertama-tama supaya para peserta yakin seyakin-yakinnya bahwa Anda dan saya seorang Katolik harus membela tradisi dan dogma gereja ini karena itu bagian dari ungkapan iman kita berupa ajaran. Saya pernah diundang oleh Romo Suto, Anda tahu ya, usianya udah 86, mungkin Bu Teresia pernah tahu tuh, Pastor Kelapa Gading. Posisi saya waktu itu adalah sebagai Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta. Dia diundang, dia ngomong telepon sampai 3 kali loh, mengenai keprihatinannya, bahwa ternyata ada seorang katekis yang tidak mau mengajarkan sakramen tobat. Coba bayang, kita punya 7 sakramen ya, Yani ya. 7 sakramen apakah kita alami semua? Tidak, semuanya 6. Yani nggak boleh 7, curang dia. Saya pun 6, nggak boleh 7, curang, nggak pernah dapat. Kalau dapat 7 itu berarti ada, tapi tidak pernah terjadi, tidak. Nah, bayangkan dari 7 sakramen yang menjadi pokok ajaran iman Katolik, tidak diajarkan salah satunya, bahkan katekis lagi yang ngajar. Ya prihatin dong. Masuk katekis guru agama nggak mengajarkan itu. Dulu dia itu lolos sensor apa enggak? Akhirnya saya diminta untuk datang. Kebetulan itu katekisnya jumlahnya hampir 150-an teman-teman. Mungkin mendekati 200 ya. Karena memang di sana umatnya 26 ribuan lebih, sekarang 27. Banyak. Sehingga memang perlu tenaga-tenaga sukarelawan sekaligus dididik menjadi profesional seperti pengajaran cat class ini, ya kan? Tapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih, dari 150-an yang hadir, yang disasar itu nggak datang. Kira-kira 6 orang. Dia tahu kali mau dikritisi hal itu, tapi dengan segera kita yakin aja kalau udah dapat bukti bahwa dia tidak mau mengajarkan sakramen ini, sudah nggak usah dijadikan katekis, belajar dulu aja jadi orang Katolik yang baik, ya kan? Tapi kalau di situ didapati ada seorang penyusup, wah hati-hati ya. Mungkin kalian baru berhadapan dari tingkat paroki, nanti kalau udah tingkatnya sampai keuskupan, sampai Roma, waduh itu persoalan besar ya. Artinya kita berhadapan dengan hierarki gereja. Tidaklah apa yang sudah kita rumuskan bersama ini komitmen, hanya cara menjelaskan kita, mungkin ada berbagai macam
metodologi atau penyampaian kita mungkin yang kreatif, inspiratif, atau mungkin dogmatif ya. Nah, bicara mengenai sakramen tobat, saudara-saudara terkasih, kita harus tahu dulu apa itu sakramen. Karena kalau Anda dan saya tidak memahami pemahaman sakramen, jadi nggak ngerti. Sakramen yang dirumuskan dalam gereja Katolik itu dari kata bahasa Latin. Kata sakra itu kudus, dan kata mentum itu adalah sesuatu atau hal-halnya. Jadi kalau kita bicara mengenai sakramen, sakramentum, itu artinya bahwa hal-hal sesuatu itu adalah yang kudus. Seringkali menjadi sakramen adalah tanda sarana kehadiran Allah. Maka sesuatu yang kudus itu menjadi sesembahan kita. Contohnya sakramen Ekaristi. Ibadah itu kudus, teman-teman. Apalagi dengan keyakinan dogma di mana roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ialah ya pengalaman iman yang dimana Anda dan saya mengikuti petunjuk Tuhan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Peristiwa dari sakramen Ekaristi, ya, transubstansiasio, perubahan hakikat dari roti anggur menjadi tubuh dan darah, itu iman gereja. Dan kejadian ini bisa ditunjukkan secara bukti-bukti spiritual juga ya, misalnya dari mujizat di Lanciano ya di Itali. Anda tahu itu mujizat Ekaristi. Ini seorang imam loh yang melakukan tugasnya, lama-lama dia ragu betul apa enggak. Akhirnya dia bawa jarum, teman-teman. Begitu ditusukin keluar darah. Itu setelah peristiwa transubstansiasio ya, perubahan hakikat. Maka ini baru bukti kecil dari sebuah catatan 7 sakramen. Kalau melihat sejarahnya teman-teman, dulu banyak sakramen itu karena dianggap sebagai tanda sarana yang kudus. Ya, itu percikan teman-teman tahu ya, kalau diberkati atau rumah diberkati, itu dulu dianggap sakramen. Berkat rumah itu juga dulu dianggap sakramen. Berkat cincin, misalnya Apriani menikah, diberkati cincinnya, dianggap sakramen. Dulu, tapi sekarang itu dipirit-pirit, diseleksi sehingga tidak menjadi salah arti dan menjadi sebuah kata kunci 7 sakramen yang merujuk juga bagi kata simbol Israel. 7 itu angka sempurna. Sakramen ini bagian gereja, di mana memang sakramen menunjuk pada kehadiran Allah yang menyelamatkan lewat tanda. Dan dari tanda itu kita ungkapkan melalui sarana-sarananya. Pembaptisan Anda tahu ya, tandanya kan orang dibaptis itu disucikan. Maka sarananya air yang menyucikan gitu kan. Dan begitu orang dibaptis menjadi tanda iman Allah hadir dan menyelamatkan. Pengamanan seperti itu. Demikian dengan sakramen-sakramen yang lain. Kalau Yani ketika bersumpah dengan suaminya, Mas Bejo, aku mencintai engkau. Dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun kepepet, aku mengambil engkau sebagai suamimu. Itu adalah tanda bahwa Yani mengungkapkan cinta menjadi milik dari suaminya. Dan suaminya milik dari istrinya atau Yani. Dan ketika pastor memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pernyataan mereka menjadi sarana kehadiran Allah, lalu resmilah. Apalagi ditandakan dengan cincin, ya kan? Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Ya ampun romantisnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo aja sampai hafal. Karena berkatin terus. Tetapi ini tanda. Jadi saya mau menyederhanakan tanda sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan yang sifatnya sakral kudus itu menjadi pengungkapan iman gereja Katolik. Maka
Sakramen-sakramen bagi orang Katolik amat sangat penting. Karena di sana kita mengungkapkan iman dalam tanda in the name of Jesus Christ. Ya. Jadi bukan hanya soal pernyataan. Ya nih, engkau percaya Yesus? Ya Romo, saya percaya. Karena itu saya baptis engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana tandanya? Nggak ada gitu ya. Cuma verbal doang. Bagi gereja Katolik harus diungkapkan dengan tanda. Kenapa? Sebab kehidupan orang-orang Katolik juga penuh dengan tanda-tanda dan simbol. Simbol-simbol itu juga berarti pada hidup Anda dan saya ketika kita berhadapan dengan tanda dan sarana. Misalnya, kita berkendara lalu lintas. Ada peraturannya, ialah lampu merah. Kan lampunya juga warnanya 3. Apa aja ya warnanya ya? Merah, putih, hijau. Oh lain ya. Merah, kuning, hijau. Ini tandanya seluruh dunia diakui. Nggak bisa Anda ganti pink misalnya. Atau kita ganti warna-warni abu-abu. Orang melaku, orang itu komitmen seluruh dunia. Itu tanda. Bendera juga tanda. Merah putih itu tanda Anda saya orang bisa Polandia ya. Tapi di Indonesia kalau kita di Indonesia. Ya, tanda itu penting karena tanda itu mewakili representasi yang Anda dan saya buat. Nah, tanda sarana kehadiran Allah dalam sakramen-sakramen in the name of Jesus Christ itu menjadi simbol yang menyucikan. Maka sakramen-sakramen gereja saudara-saudari terkasih, semua muaranya adalah iman. Anda percaya apa enggak gitu ya? Maka disebut sakramen iman. 7 sakramen-sakramen itu sakramen iman. Kalau lu, aku, kita bersama enggak percaya, ya enggak nendang artinya. Maka sakramen ini mengandaikan iman. Lu enggak punya iman, bagaimana bisa memahami sakramen? Dan begitu Anda dan saya masuk gereja, dengan baptis kan Anda saya beriman. Believe in God. Percaya sama Tuhan. Maka pemaknaan iman ini melalui gereja dirumuskan dalam ajaran-ajaran menjadi tanda yang memupuk, yang meneguhkan, dan akhirnya mengungkapkannya itu dengan kata-kata dan benda, tanda-tanda dan sarana. Itu dulu ya pemahamannya Bapak Ibu untuk memahami sakramen supaya kita paham. Jangan sampai kita dibalik-balik ya. Ini mengandaikan iman. Maka 7 sakramen itu iman. Bukan buatan kita juga. Tetapi dirumuskan oleh gereja. Sumbernya Bible. Anda pengen yakin lagi? Bacalah buku karangan Rudi Hartono. Ya, udah wajib beli belum ya? Bu Teresia semoga wajib beli kalau mau ada ujian, boleh ujian lisan. Tapi saya pun dalam buku itu menyingkatnya 7 sakramen ada. Dan di situ kita merumuskan kalau orang memahami 7 sakramen dan masuk dalam anggota kekatolikan, dia harus meyakini 7 sakramen itu menjadi tanda sarana kepercayaan kita yang diungkapkan lewat tanda-tanda benda-benda, simbol-simbol kehidupan yang juga dialami oleh kita yang bukan beragama, hidup bernegara, hidup bersama, hidup bersaudara. Kita punya simbol-simbol kan ya. Anda mau beli bensin di perjalanan tol yang dicari apa? Cuma tanda kotak yang ada selangnya gitu. Di situ ada pom bensin. Begitu Anda lapar di perjalanan, apa Anda yang mau cari tandanya? Ada garpu sama sendok. Emangnya kita makan garpu dan sendok? Enggak kan? Di situ hanya mau mengatakan itu ada restoran. Itu. Anda mau pergi ke toko obat, sekarang simbolnya banyak itu. Ialah gelas dengan ular yang melingkar. Itu tanda penyembuhan, obat-obatan. Itu udah simbol. Di dunia di mana Anda hidup, ini lepas dulu dari keyakinan iman lah ya.
punya banyak simbol-simbol. Dalam iman pun gereja memperlihatkan simbol-simbol itu. Ya, Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa sakramen ini sakramen iman, duduk perkaranya di sana. Mari kita lihat sekarang dalam kerangka kita bicara sakramen tobat. Anda harus paham konteksnya atau kerangka, bingkainya. Bahwa yang pertama, seorang katekis harus mengajarkan seorang yang mau menjadi Katolik harus lengkap tanda pengenalnya. Maka disebut inisiasi. Baptis, Krisma, Ekaristi. Jangan dibalik-balik ya. Baptis, Ekaristi, Krisma kalau udah tua. Kebalik itu artinya. Kecuali baptis kepepet atau baptis yang udah usia orang tua lain. Bahkan kalau baptis sudah orang dewasa ya Yani, kita tahu ya di situ sekalian. Krismanya sekalian, Ekaristi sekalian disebut inisiasi. Lengkap ya. Digabungkan baptis, Krisma, Ekaristi, anggota Katolik itu menerima tanda pengenal sebagai orang Katolik penuh ketika ia menerima baptis, Krisma, dan Ekaristi. Konteks kedua, gereja menempatkan sakramen penyembuhan, tanda sarana yang memberi kepulihan. Apa sakramen penyembuhan itu? Dua macam. Yang satu pendamaian, yang satu perminyakan. Maka tolong secara term teman-teman, ini penting. Sebutan mengenai sakramen tobat sebetulnya keliru. Yang betul secara gereja adalah sakramen pendamaian, di mana isinya adalah pertobatan. Sama kan ya dengan sakramen minyak suci. Nggak ada sebut sakramen minyak suci, tapi sebutannya adalah sakramen pengurapan orang sakit, di mana tandanya diolesi minyak, gitu ya. Seringkali kita menyebutnya menyingkat sih, maksudnya ya nggak salah-salah banget lah. Tapi buat saya terminologi itu penting juga supaya kita tidak salah arti. Contoh, sakramen tobat disebut sakramen pengakuan dosa. Orang pada takut. Karena, aku harus ngaku dosaku. Aduh, ngaku dosa. Aduh, ya termnya udah negatif duluan. Coba kalau sebutannya adalah sakramen pendamaian. Hah? Pendamaian? Yes, aku didamaikan. Yes, yes. Pasti ada yang lain nilainya, artinya, maknanya. Karena apa? Kamu akan didamaikan lewat apa? Ketika engkau mengakui dosa, menyesali dan bertobat. Sakramen pendamaian ini punya daya efektifnya. Mengampuni misalnya. Ya, disebut juga pengurapan atau perminyakan dengan olesan minyak zaitun. Ini bukan minyak sembarangan ya, yang dibeli misalnya oli atau apa gitu ya, bukan ya. Ini adalah minyak zaitun import langsung dari Yerusalem. Ya, jadi yang kita punya itu juga bernada atau memaknai kesembuhan. Kan minyak zaitun artinya banyak ya, Bu Teresia bisa menjelaskan itu. Minyak zaitun gunanya apa, yang oil olive dan sebagainya itu bisa buat bumbu, masakan, etc. Nah, terakhir bagian C, sakramen perutusan teman-teman. Kenapa diutus? Karena mereka sedang membangun sesuatu. Yang satu keluarga diutus membangun gereja keluarga, yang satu lagi imamat diutus menjadi pemimpin gereja. Maka kami yang menerima sakramen perutusan, baik saya yang ditabiskan imam maupun Anda yang berkeluarga, ini namanya sakramen perutusan, saudara. Maka lihat ya, 7 sakramen itu dibagi dalam 3 kategori A, B, dan C, supaya kita bisa mempelajari konteksnya. Oh, sakramen pendamaian atau pertobatan yang sekarang kita pelajari masuk dalam bingkai sakramen penyembuhan. Apa penyembuhannya? Nanti kita lihat dalam penjelasan kita. Sampai di sini juga paham dulu ya.
supaya sebelum saya masuk pada konteksnya, kita memahami betul apa arti sakramen-sakramen ini dalam bingkai yang kita pelajari. Dan sakramen tobat menempati kategori kedua berupa sakramen penyembuhan yang disebut sakramen pendamaian. Mari sekarang kita lihat sakramen pendamaian ini. Ada dasar biblisnya, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita lihat Markus bab 1 ayat 15. Aprilani boleh bantu saya baca nggak? Bawa kitab suci nggak? Oh, bawa, puji Tuhan. Ini berarti calon guru agama yang baik. Di depannya ada ini. Boleh nggak baca Markus bab 1 ayat 15? Markus bab 1 ayat 15. Injil Markus bab 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, garis pertama yang kita rumuskan refleksinya dari apa yang diwartakan oleh Yesus yang selalu mewartakan pertobatan ketika ia hadir di dalam dunia. Maka refleksi Injil Markus merumuskan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi sakramen pendamaian melambangkan seruan pertobatan yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes bab 20 ayat 23, coba Ibu Teresia. Bawa kitab suci juga nggak, Bu? Bawa ya, amin. Bantuin baca saya ya. Nanti Yani bantuin baca Markus bab 2 ayat 10. Coba Teresia sambil ngubuk-ngubuk kitab suci supaya kita tahu sumbernya dari mana refleksi sakramen-sakramen ini. Jadi bukan sembarangan. Semua menjadi refleksi dari yang dibuat gereja berangkat dari kitab suci. Yohanes bab 20 ayat 23. Udah ketemu, Bu? Masih unmute, Bu. Buset, di-unmute dulu. Siap, baik, Bu. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini yang ngomong Yesus sendiri ketika mau mengutus para muridnya, ketika ia mau bangkit dan kembali ke surga, dia mengutus para murid, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi refleksi tentang hal ini mengenai tugas perutusan Yesus kepada para muridnya, ampunilah dosa orang-orang. Yang kamu wartakan Injil bertobat. Ya, refleksi ini diambil dari refleksi Tuhan Yesus. Jangan sampai lalu kita plesetkan, kan dosa itu mengaku sama Tuhan langsung. Kenapa manusia? Lihat ini bahasa perutusan. Yesus mengutus para muridnya. Dan para muridnya sekarang diejawantah oleh gereja. Ialah para pemimpin yang dikhususkan tidak menikah lagi. Ya kan? Yang tugasnya menyucikan. Kurang cukup yakin apa? Daripada suaminya Yani yang disuruh mengampuni dosa. Malah isinya berbuat dosa. Nah, kan meyakinkan sebetulnya perutusan diampu oleh gereja. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga rumusan terimalah Roh Kudus. Lihat gitu ya. Terima Roh Kudus dulu. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ini tugas yang dipercayakan kepada para murid oleh Yesus Kristus. Kutipannya ada. Markus 2 ayat 10 coba ya. Markus 2 ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Sudah, berkatalah. Sampai di situ ya. Maka lihat, kuasa mengampuni dosa itu memang datang dari anak manusia sendiri. Maka yang mengampuni itu Tuhan, bukan Romo Rudi. Nanti kita lihat prosesnya. Tetapi proses pendamaian, sebuah tanda sarana penghapusan dosa, dihadirkan gereja untuk menerima pertobatan banyak orang. Sehingga melalui gereja, dosa-dosanya manusia atau umat didamaikan. Yani mengaku dosa, yang mengampuni dosa siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tapi dia hadir lewat tanda imam-imam yang diutusnya. Dan saat itu imam berkata apa? Lihat kalimatnya. Tandanya apa? Dia menumpangkan tangan, sarannya tanda salib, dan dia berkata, atas nama gereja Yesus Kristus, di mana Yesus telah menetapkan kepadaku wewenang pengampunan dosa, maka dalam nama Yesus aku mengampuni dosa-dosamu in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go in peace. Ya kan? Maka yang dilakukan gereja lewat tanda sarana sakramen pendamaian ini, lewat tanda sarana salib dan absolusi itu. Ya, sehingga ini adalah sebuah simbol-simbol sakramen pendamaian itu adalah pengampunan dosa. Dari situasi peniten atau pendosa dihapuskan, melalui gereja didamaikan. Kan Yesus membentuk gereja, kepalanya siapa? Yesus kan? Dan kita adalah bagian tubuh-tubuh anggotanya yang sedang membangun gereja. Maka proses saling menyucikan itu masuk dalam kasanah sakramen pendamaian ini, teman-teman. Yang terkait dengan sebuah pendamaian. Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Itu bahkan Yesus memberi petunjuk. Kalau ada orang bersalah, gitu kan. Coba, ayo baca dulu deh. Sekarang siapa yang mau baca nih? Saya kasih di bawah saya nih, nggak bisa lihat semua sih ya. Saya meminta Mira membacanya deh itu. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Udah ketemu? Matius 18 ayat 15 sampai 20. Mira baca. Suaranya nggak kedengeran ya? Bu Mira kurang jelas suaranya. Nah, iya Bu Mira, yang jelas. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Poin kedua. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Lihat petunjuk mengenai pengampunan dosa, makasih ya Bu Mira. Petunjuk mengenai pendamaian ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus berhadapan dengan para pendosa-pendosa.
pandang dulu dua belah pihak. Enggak cukup bawa saksi, enggak cukup bawa ke jemaat. Makin ngayal lagi, udah anggap saja dia orang berdosa. Titik aja, Yesus cuma mau bilang itu langkah-langkahnya. Ini mengenai pertobatan. Langkah terakhir itu artinya orang ini memang bebal, yang nggak mau bertobat. Ya udah, pandang aja orang berdosa yang memang tidak mau mendekati Allah. Karena pertobatan itu berarti didamaikan lewat gereja supaya makin dekat dengan Allah. Maka ini proses mengenai sakramen pendamaian dengan isi dan petunjuknya, teman-teman. Jadi petunjuk isi ini bagi kita sendiri menjadi tanda sarana yang menyelamatkan, khususnya para pendosa. Nanti dalam sakramen pendamaian itu ada istilah-istilah. Ini tolong disebut ya, absolusi. Absolusi ini adalah pengampunan yang tadi saya katakan atas nama gereja, di mana Yesus telah memberi wewenang kepada saya, di mana Yohanes 20 tadi. Memberi wewenang, terimalah Roh Kudus jikalau engkau mengampuni dosa orang, ya. Absolusi ini bedakan dengan yang ekaristi, ya Bu Mira. Kan ada yang namanya absolusi. Itu bukan absolusi ini. Tolong katekis mengajarkan dengan betul juga loh mengenai kata absolusi ini. Karena kalau saya kadang-kadang menerima pertobatan atau pengakuan dosa dari mereka peniten, mereka saya bilang, ayo sekarang ucapkan absolusi. Dia bilang, saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari sekalian. Dia bilang, salah. Itu ekaristi. Ada absolusi, itu adalah petunjuk kerendahan hati. Kita mohon ampun menyesal sebelum kita merayakan ekaristi. Lain dengan absolusi di mana ini adalah pernyataan pertobatan, pengampunan. Ada istilah indulgensi, penghapusan. Dan ada istilah penitensi, denda dosa. Ya, jangan sampai salah sebut ini memang istilahnya pakai bahasa Latin, absolusi, absolution gitu ya. Itu pembersihan lah. Indulgensi, penghapusan, penitensi, denda dosa. Maka kalau saya bilang, Pak Moko, saya kasih penitensi ya, 7 kali salam Maria. Itu artinya kamu dengan dosamu lakukan doa 7 kali salam Maria ya, sehingga memperoleh indulgensi atas pertobatan. Gitu maksudnya. Tapi jangan salah sebut, ada umat yang seringkali saya nggak tahu ya dari mana keterangannya, menyebutnya penetrasi. Romo, berilah kami penetrasi. Kaget saya, ampun ya. Kalau yang bicara itu perempuan, saya kaget. Kalau yang Pak Moko lelaki pun lebih kaget lagi. Ya ampun, ini orang normal apa kagak? Hati-hati loh teman-teman. Ini kita orang dewasa, saya kadang kaget. Siapa yang ngajarin? Mungkin dia maksudnya mau menyebutnya penitensi, tapi menyebutnya penetrasi. Sorry, salah ya, itu istilah biologis. Nggak ada hubungannya dengan sakramen pendamaian ini. Ini beberapa istilah yang pokok dari sakramen pendamaian. 3 kata kunci, absolusi, indulgensi, penitensi. Seringkali itu menjadi kata yang sosial diyakini oleh Anda dan saya. Mari kita dalami mengenai pengampunan dosa. Lihat gambar ini. Pastor di situ, di belakangnya siapa saudara-saudara yang terkasih? Yesus. Karena Yesus yang memiliki wewenang pengampunan dosa. Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini ya, sakramen pengampunan dosa. Dalam artian ini penitens, itu artinya pendosa. Dia mengalami rahmat ilahi karena yang mengampuni siapa? Yesus sendiri, saudara yang terkasih. Saya tidak pernah punya hak untuk mengampuni, tapi saya diberi wewenang oleh Tuhan Yesus untuk menjadi tanda sarananya lewat gereja. Maka saya dipercaya berkat tahbisan itu, wewenang rohani yang berupa sakramen pengampunan dosa. Ini gambar ini menurut saya gambar yang bagus untuk bisa kita memahami, itulah misteri sakramen
pendamaian. Ya, lanjut kita lihat. Mengapa sakramen pendamaian ini menjadi penting untuk Anda dan saya? Pak Moko ketika lahir, pasti kita ini semua masih kecil-kecil ya. Kemudian mulai berkembang, kita tumbuh dewasa. Punya salah nggak Pak Moko ya? Punya. Karena kita ini orang yang berdosa. Nggak sempurna, mudah rapuh. Alana bisa marah-marah. Moko bisa marah-marah. Romo Rudi semoga nggak marah-marah, meskipun bisa juga. Ya kan? Kita ini rapuh. Baik Anda awam maupun kita manusia, imam-imam, paus pun sama, uskup juga bisa sama, ya. Tapi uskup biasanya marahnya kepada pasturnya, nggak pernah kepada Anda. Dan dalam catatan ini kita melihat, meskipun Anda dan saya sudah dibaptis, kita ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka situasi realitas manusia itu memang kita ini adalah pendosa karena kita ini selalu rapuh. Lihat dalam gambar ini kisah apa di sini ada Adam dan Hawa. Gara-gara makan buah apel, buah kuldi istilah kita. Dia berdosa, terusir dari Taman Eden Firdaus, lalu ditaruh di dunia sebagai semacam ruang kita untuk mendapatkan surganya kembali. Tapi lihat ya, atas situasi dosa Anda dan saya, belas kasih, misericordia, kerahiman Tuhan itu tiada batas. Sehingga kita boleh merumuskan kerahiman Tuhan itu lebih besar daripada dosa Anda dan saya. Ya, Bapak dosa membunuh, menyesal betul-betulan. Ketika menerima sakramen pendamaian absolusi, maka memperoleh indulgensi di mana dia memperoleh penghapusan dosa. Hapus bener-bener loh ya. Kadang-kadang digambarkan dalam kitab suci itu, dosaku merah seperti kemin Sinai menjadi putih seperti salju. Anda bisa bilang itu perumpamaan dan kiasan-kiasan. Maka sakramen pengampunan dosa ini adalah sebetulnya undangan untuk memulihkan martabat kita yang rapuh. Pak Moko bilang sama saya, Romo, saya berdosa mencuri tali. Hah? Mencuri tali, talinya tapi 7. Lah kok kenapa kamu nangis-nangis mencuri tali? Ya biasa aja lah gitu, kecil. Tapi saya berdosa. Gorunut-runut talinya istrinya kerbau. Wah berarti nama aja dia mencuri kerbau, tapi bilangnya mencuri tali. Maka dia menjadi pendosa yang tidak terkira, saudara yang terkasih. Tapi di sini dengan rahmat pengampunan dosa, undangan Allah untuk memulihkan martabat kita itu dengan segera yakin atas nama gerejanya. Saya menghapus dosa-dosamu dalam nama Bapa, lihat ya, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Jadi saya bukan mengampuni dosa, tapi menjadi sarana kehadiran Tuhan untuk in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit gitu ya. Holy Spirit, kita memberi pelepasan. Inilah praktik gereja Katolik masuk di kamar pengakuan. Dan kalau sudah terima kamar pengakuan, dia memperoleh denda dosa. Dan lihat Tuhan mendengarkan semuanya. Jadi di sini kita ini hanya menjadi sarananya Tuhan. Tapi semua dosa-dosa Anda itu diampuni oleh Tuhan sendiri. Nah, minimal dari sudut pandang ini kita pahamkan sakramen ini adalah sakramen pendamaian. Martabat Anda dan saya yang sudah rusak dikembalikan menjadi baru
Karena misericordia, kerahiman Allah yang tiada batasnya itu. Namun yang udah bagus begini, ternyata sekarang ini dijauhkan banyak orang. Ayo jujur, siapa yang ngaku dosa sebulan sekali? Ayo. Semuanya diam, tak berdaya. Atau mungkin di situ ada orang sehingga tidak berani mengakui. Ini sedang dalam krisis, teman-teman. Bapak Ibu sudah yang terkasih. Karena apa? Pemahamannya belum sampai pada kedalaman. Sehingga orang tidak melakukannya. Semuanya pengen melakukan dengan Tuhan. Nanti dulu lihat. Kita bisa salah tafsir dengan dosa Anda dan saya. Ya kan? Ya tadi yang saya ambil contoh. Misalnya maaf ya Pak Moko, cuma kasih contoh doang ya. Pak Moko mencuri tali, talinya 7. Kenapa dia merasa berat? Kalau langsung mengaku dosa, Tuhan aku mencuri tali 7. Udah ya, amin, amin. Tapi dia tidur tetap resah. Wah gimana ya? Karena sendirian. Meskipun dia langsung dengan imannya, dengan Tuhan dihapuskan. Tapi tetap tidak dapat sebuah sarana dan tanda yang bisa menghapus itu. Gitu kan ya? Itu kalau orang hanya meyakini dosa hanya diampuni oleh Tuhan langsung ketika kita mengakui. Bolehlah, tapi itu bukan pandangan gereja Katolik. Saudara-saudara yang terkasih. Gereja Katolik, keyakinan iman itu oke yang pertama. Kedua harus lewat tanda dan sarananya. Ya kan? Kan gereja sarananya. Bukan langsung ke pengadilan. Gereja sarana yang menyucikan kita. Krisisnya apa? Banyak orang gak mau datang. Atau yang tadi ekstrimnya ada bahkan katekis enggak mengajarkan. Wah prihatin saya. Kalau sampai ada itu Pak Moko tolong ya diseleksi lagi katekisnya. Dia sungguh Katolik atau jangan-jangan pura-pura Katolik. Hati-hati gitu ya. Artinya kalau emang belum tumbuh matang, jangan jadi aktivis dulu. Jadi umat dulu lah, belajar dulu. Semoga proses pembelajaran dengan kekatolikan akhirnya paham benar bahwa sakramen ini menyucikan dan mendamaikan. Nah, krisisnya di sini. Entah dia terpengaruh pandangan tetangga sebelah, atau dia memang malu mau mengakui dosanya, dia buat sendiri rumusannya tanpa bersama gereja yang menjadi ajaran dan keyakinan kita, teman-teman. Krisis ini dialami oleh siapa juga? Oleh Anda dan saya, kita-kita yang merasa malu untuk mendekati imam. Maaf ya, Bapak Ibu sedang terkasih, kami ini disumpah tidak membocorkan rahasia pengakuan dosa itu sampai ditembak sekalipun. Mau Anda bayar triliunan kayak sehingga nanti gue terima 2 triliun, gue kasih Mira, gue kasih Moko, Boy dan sejenisnya. Sorry, gue nggak mau terima itu. Mau gue diancam pembunuhan, silahkan. Saya akan membela pendosa itu sampai kematian memisahkan. Itu sumpahnya saudara yang terkasih ketika kita ditabiskan menjadi imam. Betulan. Beberapa kasus kan pernah ada. Di daerah Brasil sana, seorang uskup loh ditembak mati. Karena disuruh membocorkan itu tadi penjahat itu ngaku dosa apa. Nggak mau tembak mati kepalanya. Nggak apa-apa. Itu resiko dan konsekuensi. Itu ajaran kita Bapak Ibu. Dibela mati-matian, tidak pernah mau membocorkan. Alana misalnya mengaku dosa kepadaku. Tidak pernah aku katakan kepada suami. Ya, Mira mengaku dosa kepadaku. Nggak pernah aku ceritakan kepada Yani. Yan, lu tahu nggak dosanya Mira? Tadi begini loh. Begitu loh. Hah? Begitu. Nggak ada kayak gitu-gituan saudara yang terkasih. Sorry ya. Apalagi yang namanya sogok-sogokan. Imam tidak terima kayak begitu Bapak Ibu. Ya. Nah krisis ini
Tolong dipahami dengan betul ketika kita menjelaskan kepada umat bahwa sakramen ini harusnya sakramen yang sangat positif. Jangan mengalami krisis. Mungkin krisisnya kesibukan. Atau kita sendiri secara sarana tidak menyiapkannya. Saya cuma sharing kecil, saya senang. Setiap habis misa, banyak kok umat yang mau ngaku dosa sama saya. Karena saya memberi pernyataan, anytime to service you my people, if you need a sacrament gitu ya, please ya, call me ya. Dan saya pasti akan membalasnya di tengah sela-sela kesibukan kita. Apalagi Romo mau ngaku dosa, boleh dengan senang hati. Anytime. Dulu waktu saya di Teresia Menteng, pendidikannya orang Jerman sama Belanda, wajib. Setiap menjelang mau misa jam 6 sore, jam 5, semua imamnya ada di ruang pengakuan. Kalau gue pastor kepala, gue suruh pastor-pastor gue nongkrong sebelum misa selesai. Sebelum misa, sorry ya. Misalnya jam 6, kita buat jam 5. Karena saya mendapat pelajaran berarti dari situ. Ya kan? Membuka ruang umat. Jangan ditutup juga setahun sekali, setahun 2 kali. Akhirnya kelupaan, Romo, saya sudah 15 tahun mengaku dosa. Dosa saya 1, 2, 3, selebihnya lupa. Nah, lo langsung gue melek, lalu gue salamin. Wah, hebat banget kamu 15 tahun. Dosanya cuma 3, selebihnya lupa. Hati-hati, itu nggak terhapus semua teman-teman. Nanti baca buku lain tentang pengalaman rohani ya. Maka sakramen ini menjadi penting. Jangan sampai mengalami krisis. Mungkin cara kita untuk menyampaikan kepada umat keliru. Kalau saya selalu buka. Puji Tuhan. Setiap sebulan sekali ada yang rutin. Nggak perlu saya sebut orangnya. Tapi saya tahu. Itu bagaikan bimbingan rohani. Ya, terakhir saya tahu ya nih, bentar dulu ya, 2 kalimat aja. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ini adalah materi yang tadi kita rumuskan bersama terkait dari pesan Tuhan sendiri. Istirahat. Sudah, Romo? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, silahkan istirahat dulu 5 menit, nanti jam 8 kita kembali lagi di ruangan ini. Terima kasih. Recording stopped. Sakramen ini sebetulnya membebaskan Anda dan saya dari rasa bersalah. Tapi kalau kita bilang, Romo saya nggak punya dosa, menurut saya kita menipu. Seperti yang diungkapkan dalam surat Yohanes yang pertama bab 1 ayat 8. Jika kita berkata kita bebas dari kesalahan dosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Refleksi saya adalah nobody is perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Kita diundang untuk menjadi sempurna. Be perfect as your Father is perfect. Jadilah sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Kita yang manusia penciptaan dari Tuhan ini kadang-kadang punya kelemahan. Maka itulah kita pasti punya salah dalam kehidupan. Lanjut ya. Lalu, kalau demikian refleksi kita tentang dosa, kita juga harus merenungkan hal itu. Manusia itu bisa jatuh. Dari sejak Adam dan Hawa aja kita bisa jatuh. Bahkan katekis Gereja Katolik merumuskan dosa adalah suatu penghinaan terhadap Allah. Anda bisa baca buku-buku rohani yang lain, tapi dari kata Faustina aja pesan Yesus saya bisa mengambil satu definisi. Dosa sekecil apapun
itu melukai hati Allah. Karena apa? Kodrat penciptaan kita diharapkan Tuhan pelan-pelan menjadi sempurna. Maka gereja Katolik mengatakan bahwa apabila Anda berdosa kecil maupun amat sangat besar, itu suatu penghinaan terhadap Allah sendiri. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Mazmur 51 ayat 6. Dosa adalah pelanggaran terhadap akal budi dan kebenaran serta hati nurani yang benar. Anda saya punya dosa, pasti ada suasana hati kita yang nggak nyaman. Seperti dak-dikduk. Nah ini apalagi menyangkut hal-hal yang terkait akal budi, hati nurani. Itu semuanya menjadi contoh bagi Anda dan saya. Ini contoh aborsi, saudara-saudara yang terkasih. Aborsi itu bagi gereja Katolik menempati posisi yang pertama dan besar. Karena ini dosa pembunuhan terhadap yang tak berdosa karena dia nggak bisa melawan apa-apa. Maka ini dianggap dosa yang terberat. Bisa dihapus nggak? Dari teologi iman, dosa apapun termasuk yang paling berat dapat dihapuskan jikalau orang bertobat. Tapi untuk gradasi nilai dari dosa, aborsi menempati contoh yang paling berat. Bisa nggak? Bisa. Penitensinya biasanya kalau orang berhadapan dengan situasi dosa sedemikian, penitensinya itu berlapis. Konsultasi sama saya setelah pengakuan, ada bimbingan, petunjuk, ada denda dan sanksi dosa, lalu saya suruh kembali lagi sebulan, kemudian mengaku dosa lagi, baru saya alami sakramen pendamaian. Banyak orang merasakan manfaatnya. Aduh, jadi lega, Romo. Aduh, akhirnya saya bisa mengakui yang terberat sekalipun, Romo, etc. Ya. Dosa apapun namanya, baik kecil maupun besar, itu memang mendatangkan maut. Ini apa ya? Ya. Oh, bocor ya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu berarti dosa-dosa kecil kita. Dalam perspektif gereja Katolik, permenungan tentang dosa, baik kecil dan besar, dirumuskan. Dan nanti ada gradasi moral atas peniten atau indulgensi yang diterima. Itu pelajaran yang kita dapat, teman-teman, dari guru moral kita. Bahkan gereja Katolik merumuskan mengenal dua dosa, yaitu satu dosa berat dan yang satu dosa ringan. Dosa berat adalah melawan kasih secara langsung, maka dosa ringan memperlemah kasih. Aku marah-marah, termasuk ringan apa enggak? Ya kalau kebiasaannya marah, maka kita akan disebut galak, ya kan? Padahal dia juga bisa senyum, tapi galak tuh orang, gitu kan? Memperlemah kodrat kasih kita. Ini yang bocor, semoga ditutup ya. Nah, dosa berat dirumuskan juga oleh gereja Katolik, perkaranya pasti amat sangat besar. Tadi saya memberi contoh misalnya aborsi, dia tahu, dia mau juga. Ini yang disebut dosa berat. Akibat dosa juga kita tahu. Ya, ini tolong ditutup, itu yang bocor ya. Ya, saya lagi cari, Romo. Akibat dosa, manusia dan Tuhan terpisahkan. Memang dosa akhirnya menciptakan lubang yang menganga dan membuat jurang relasi kita sama Tuhan terganggu.
Anda bisa merumuskan itu. Bahkan pengaruh negatif antara Anda dan saya pun bisa. Gue sering berdosa nih saudara-saudara yang terkasih. Sebut saja aku sering kepelacuran misalnya. Maka saya pasti akan sering marah-marah kepada istri saya. Karena menganggap istri saya bukan satu-satunya. Marah-marah terus ada yang lain, dia melarikan diri. Nah ini relasi-relasi. Tapi ini bisa dilihat dari contoh-contoh yang lain ya. Ini siapa ya? Bagaimana dosa berkembang? Tahap pertama menurut refleksi gereja masuk dalam pikiran. Tahap kedua masuk dalam pembiaran, ngayal, imajinasi. Lalu tahap ketiga keinginan. Saya butuh atau ingin ya? Ingin juga. Enggak butuh. Butuh juga. Itu adalah sebuah catatan mengenai level-level masuknya dosa. Akhirnya menjadi dosa ketika itu menjadi sebuah keputusan. Godaan-godaan itu sebetulnya netral. Tapi begitu menjadi masuk di pikiran, mengganggu, dan akhirnya diputuskan. Ya, saya ke situ. Nah, saya berdosa. Lalu tindakan, ada aktus. Apalagi kalau tindakan itu menjadi kebiasaan. Di gambarannya kayak rokok ya. Menjadi candu. Orang hati nuraninya menjadi mati. Lalu ditulis dosa, ini dosa lagi, aduh dosa lagi, ya dosa lagi, dosa banyak banget menjadi sebuah rentetan sehingga hati nurani kita menjadi kebal atas situasi yang sensitif. Tahap ke-8 yang mengerikan adalah membenci Tuhan, menghujat Roh Kudus. Dari semua tahap-tahap ini, pengakuan dosa menyediakan sarana pendamaian, pertama-tama dengan pertobatan. Secara pribadi, ia menyesal. Kemudian, dalam catatan ini kita melihat refleksi Nabi Yoel. Boleh dibacakan. Siapa yang baca di sini? Yama, coba baca di teks ini dari Yoel 2. Yama ada? Ada Romo. Bacain ya. Langsung di teks ya Romo. Iya, Ini ya. betul teks ini aja. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Makasih Yama. Lihat refleksi Nabi Yoel yang mengungkapkan berdasarkan firman Tuhan pesan-pesan pertobatan itu. Kalau dulu pertobatannya itu pakai puasa, penyesalan, aduh saya kenapa dosa ya, lalu mengadu datang kepada Romo minta sakramen pendamaian. Dalam artian ini pertobatan adalah rasa sesal dan menyadari aku berdosa. Maka catatan dari sakramen pendamaian, refleksi atas situasi dosa, realitas hidup Anda dan saya sebagai manusia, kata kuncinya adalah mari dekati kerahiman Tuhan dengan cara berbalik kepada Tuhan sendiri. Dikatakan di sana, bagi Yesus seperti halnya bagi nabi-nabi perjanjian lama dan Yohanes Pembaptis, pengakuan bahwa seseorang sudah berdosa merupakan faktor terpenting dalam pertobatan. Pak Boy mau datang kepada saya. Romo, saya mau ngaku dosa. Dari pengakuan seperti ini sadar. Banyak yang datang ke kamar saya dari pengalaman saya selama di Alam Sutra. Kualitas pertobatan mereka keren, saudara-saudara. Berani datang. Apalagi kalau saya sudah berkhotbah. Ada banyak dari catatan khotbah itu mereka datang, itu saya senang, berarti khotbah saya langsung mengena dan mereka langsung ngaku dosa. Nah itu berarti eksistensial sekali dialami, dan ketika udah berani mau datang, dia dalam proses
penyembuhan. Ada yang sambil bimbingan. Saya bimbing betul, ada kok seorang bapak yang sedang saya bimbing. Dan bapak ini dalam catatan tertentu adalah agak orang penting juga, coba bayangin. Tapi dia berani datang atas khotbah itu, saya senang. Berarti apa yang saya ajarkan ini dipahami dan akhirnya aksio itu apa ya? Dilakukan dalam sebuah tindakan dengan bertobat. Usaha kembalikan. Pertobatan sekali lagi bukan karya atau prestasi kita. Sekali lagi itu rahmat Tuhan. Ini merupakan rahmat untuk memulai sesuatu yang baru. Tuhanlah yang pertama-tama menyapa manusia dengan rahmat belas kasihnya sebelum manusia dapat berbalik kepadanya. Lewat apa teman-teman? Dorongan. Aku ternyata jauh dari Tuhan ya. Nah Tuhan udah aku dosa aja. Itu ada Romo Rudi, itu ada Romo Yudi, itu ada Romo Hadisur. Itu ada Romo-Romo. Terbuka kok di sini. Di sini terbuka sekali. Kalau Anda anytime mau datang untuk sakramen perdamaian, dengan senang hati diterima. Dan dengan pertobatan yang dilakukan, dia bangkit dari keterpurukan. Pertobatan diwujudkan dengan mau bangkit dan kembali kepada harkat kita sebagai anak Tuhan, manakala kita jatuh dalam dosa. Romo, saya akhirnya dosa itu lagi. Buat saya, ya nggak apa-apa, yang penting lu sering datang. Kalau yang diakukan adalah dosanya itu saja, sadar kelemahanmu di situ, bro. Maka kalau itu menjadi konsisten, Bapak pengakuannya seorang, maka akan diberi terapi-terapi yang bisa berubah. Tapi kalau dia dikit-dikit gonta-ganti Romo, dikit-dikit gontari Romo, nanti perkembangan rohaninya tidak termonitoring. Sebetulnya itu kalau kita sering gonta-ganti Romo. Tidak, harus cari yang tetap. Romo Rudi meskipun seorang Romo, saya mengaku dosa juga teman-teman. Dan kita selalu berdosa juga dan mengaku dosa juga. Dan itu intens. Saya punya bapak pengakuan. Dulu bapak pengakuan saya adalah Monsinyur Almarhum Karto. Jadi Monsinyur Karto Siswoyo itu menjadi bapak rohani saya. Ketika saya sebagai frater maupun sebagai imam, kalau ketemu, saya pasti pengen mengaku dosa. Dan beliau menerimanya dengan sukacita. Berarti sesuai dengan ajaran. Pertobatan harian dilakukan oleh orang Kristen sehingga dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara. Termasuk dengan silih, doa, dan derma. Bertobat itu bukan soal menyesal lalu kita berdoa loh teman-teman. Tapi juga harus dibarengi dengan usaha puasa derma. Ingat ajakan besok ya Bapak Fransiskus, saya ingetin. Anda besok disuruh puasa loh. Umat Katolik seluruh dunia loh. Untuk perdamaian dunia. Pakai cara ini. Puasa, berdoa, derma. Action. Itu pertobatan sejati. Tapi kalau cuma habis bertobat cuma berdoa doang, puasanya nggak dilakukan, derma nggak dilakukan, percayalah Anda semacam buah tomat. Habis bertobat, kumat lagi. Nah, pertobatan juga dibarengi dengan implikasi rohani dia mau mendekati Tuhan. Ekaristi menjadi sarana pengampunan atas dosa-dosa harian kita dengan menyambut Yesus, membiarkan Tuhan tinggal dalam hati dan jiwa kita. Sekali lagi, lihat konteks Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Maka pertobatan ini pun adalah karya Roh Kudus. Roh Yesus Kristus itulah yang mengutus Roh Penghibur itu mendorong Anda dan saya masuk dalam suasana penyesalan, pertobatan, dan transformasi. Dengan demikian, saudara yang terkasih, sakramen pendamaian ini mungkin boleh dicatat, sakramen yang isinya pengakuan dosa,
menjadi sakramen penyembuhan. Orang yang berdosa berat, Pak Joce ya, akhirnya disembuhkan, dipulihkan, lega. Anda boleh percaya, boleh enggak, nanti di misa Krisma pengakuan dosa, atau di saat nanti Natal dan Paskah. Tuh lihat orang-orang yang antri foto tanpa sengaja. Wajahnya kerut, pucet, cemas, tegang. Mungkin kalau ditensi itu 158 atau mungkin 160 kali. Tapi lihat setelah pengakuan dosa selesai, ceria, bahagia, apalagi kalau udah nangis-nangis. Meskipun gak harus nangis ya, tapi penyesalan itu gitu. Itu akan lihat deh, before and after. Itu mau nggak mau dari sebuah tanda spiritual akan tampak di sana. Maka sakramen pendamaian ini menjadi tanda sarana penyembuhan bagi pribadi Kristiani yang mengakui dosa. Ini mengenai sakramen tobat. Sekarang kita lihat hal yang terpenting dari catatan ini. Dengan demikian teman-teman, sakramen pendamaian yang isinya adalah pengampunan dosa dari pengakuan dosa-dosa baik ringan maupun berat, orang didamaikan oleh gereja. Masa lu nggak seneng sih Bu Nancy didamaikan oleh gereja? Ya kan Bu Nancy ya? Lu punya dosa besar, didamaikan, didoakan Romo. Masa nggak seneng sih ya? Apalagi terimalah Roh Kudus. Atas nama Roh Kudus dosamu diampuni. Senangnya minta ampun. Dan yang mendamaikan ini adalah fasilitas sarananya gereja, teman-teman. Kita nggak datang ke RT, RW, kelurahan untuk minta penghapusan dosa. Pendamaiannya adalah lewat gereja. Karena dalam gereja, kumpulan di mana Anda dan saya berkumpul in the name of Jesus Christ, kita mengalami perubahan, pertumbuhan, bahkan kedewasaan iman. Anda harus paham bahwa sakramen pendamaian ini akhirnya punya efek. Nah, ini yang nggak diketahui. Efek pertama adalah psikologis. Pak Joce punya dosa besar, pasti tertekan terus isinya. Gelisah, nggak bisa tidur. Ngomong nggak ya sama istri ya. Wah, pasti itu ada tekanan, atau kalau disembunyikan, dia itu nggak tenang batinnya, saudara terkasih. Nah, dengan datang kepada Romo, pemuka agama yang konfidensial dipercaya, dia merasa secara psikologis dilepaskan dari tekanan batin. Seharusnya itu efek pertama sakramen pendamaian. Yang kedua, yang tadi saya jelaskan, Pak Moko merasa mencuri tali. Tali isinya sapi, kerbau, atau apa ya kan? Atau bahkan mobil gitu. Itu kan nggak bisa, apa ya, kalau aku dosa berat, aku hitung-hitung sendirilah. Anda kan nggak diajarin moral. Nah, kita diajari secara gradasi moral. Apapun ilmu tentang moral itu kita diajarkan. Maka dengan menghadap kepada imam, Anda diberi tunjuk. Oh, itu ya Pak Moko. Tali. Lu jangan bilang tali ya. Bilang aja lu mencuri kerbau atau sapi. Udahlah ya, oke. Itu berat ya Pak Moko ya, misalnya gitu ya. Oh berat ya Romo, berat. Karena itu kategori pencurian. Terus gimana? Ya udah saya kasih petunjuknya ya. Sekarang kerbaunya ada di mana? Udah saya jual Romo. Aduh mati aku ya kan. Udah dijual Pak. Iya itu dia. Uangnya masih ada nggak? Masih Romo. Tolong kembalikan uang ini, kalau bisa belikan kerbau lagi dan taruh lagi di tempatnya. Oh gitu ya Romo? Iya. Jangan malah kamu kasih orang menjadi semacam, gue yang penting beramal lah. Itu namanya pencucian uang dong. Money laundry.
Kalau kayak gitu sama aja bohong ya, nggak bisa ya. Maka dengan petunjuk-petunjuk perubahan perilaku dan sanksi, Anda ditunjukkan sisi moral dari kehidupan. Dan Romo-Romo kan dibekali ilmu moral. Maka dia minimal setelah lulus S1 dan S1 teologinya atau S2 teologinya, dia punya banyak kasus-kasus yang luar biasa yang sudah biasa dia alami. Saya ujian kayak begini teman-teman, belajarnya itu 100 kasus. Kasusnya macam-macam, biarawati bisa, kasus dosa kecil bisa, dosa besar bisa, termasuk kasus-kasus perkawinan. Itu harus hafal di luar kepala. Kalau sampai belum dan dianggap tidak lulus, maaf ya teman-teman, tidak boleh ditabiskan imam. Tuh, kami para pemukanya disiapkan seperti itu teman-teman. Ya, ini mengenai efek moral. Jadi lu dosa berat, nggak ngitung-ngitung sendiri cara bertobatmu, tapi bersama Romo diskusi tentang sanksi-sanksi yang oke atau perubahan perilaku yang penting bagi dirinya. Terakhir teman-teman, justru dengan efek sakramen pendamaian ini, Anda mengalami rahmat pengampunan dosa. Maka efeknya spiritual, seperti wewenang Tuhan yang ditujukan kepada para pemuka agamanya atau murid-murid Kristus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, maka tetap ada. Nah, inilah 3 efek sakramen pendamaian yang kadang-kadang dilupakan banyak orang. Keren, bagus. Bagi saya amat luar biasa. Itu pelajaran tentang sakramen pertobatan saudara terkasih atau sakramen pendamaian. Dan kita boleh melihat pengalaman Santo Santa dan pastoral praktek gereja selama ini ketika sakramen ini menemukan daya efektivitasnya. Santo Santa menyadari ajaran ini betul, maka dia melakukan 2 minggu sekali mengaku dosa. Coba lihat baca Santo Santa. Rata-rata mereka 2 minggu sekali. Film-film tentang pengakuan dosa juga gitu kan ya. Ada bahkan seorang santa yang pengennya setiap kali berdosa dia datang. Lah kamu baru kemarin berdosa lagi Romo, ora popo. Sakramen ini boleh beribuan kali saudara terkasih. Tapi saya sering menjumpai 30 tahun, 24 tahun, 15 tahun, ya ampun. Kalau saya berjumpa dengan itu ya puji Tuhanlah dia mau datang. Tapi baru saya kasih penjelasan. Katekesi mengenai sakramen pendamaian. Habis itu dia beralih menjadi sebulan sekali. Syukur bisa seperti Santo Santa 2 minggu sekali. Pengalaman Santo Santa lewat sakramen pendamaian yang isinya mengaku dosa dan menghasilkan rahmat pengampunan dosa ini, menurut catatan buku rohani yang saya bacakan, Tata Domini, dan juga buku-buku rohani lainnya, ternyata membebaskan Anda dan saya dari purgatorium, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kayak dosa nih ya, kan hitam. Jiwa kita putih itu seperti ini kereng. Nah, ketika ini terus kita lakukan, jiwa kita itu jadi bersih. Begitu mati, udah bersih. Melewati sarana api penyucian. Karena Anda udah suci. Maka efeknya penting loh. Ini yang nggak disadari. Banyak orang dewasa ini pengen senengnya dicucinya di purgatorium. Benar nggak Pak Yoce? Iya, sakit panas itu. Baca di buku-buku rohani tentang purgatorium. Mengerikan. Tanya aja Bu Fiani ya. Bu Fiani belum pernah ke sana deh ya Bu ya. Ya, tapi itu gambarannya betulan teman-teman. Ngeri kalau melihat purgatorium. Baca buku kalau mau minjem buku tentang itu, saya punya 3 sumber terpercaya mengenai purgatorium.
Secara pastoral di seminari dulu waktu saya sebagai seminaris, sebulan sekali dianjurkan para seminaris mengaku dosa. Maka didatangkan romo-romo. Dulu Romo Hadi Jantan waktu di sini, dia menjadi pembimbing rohani Seminari Wacana Bakti. Pak JW tahu tuh ya. Dan saya memahaminya. Dia selalu sebulan sekali datang ke seminari, mendampingi anak-anak rohaninya, dan sarananya adalah pengakuan dosa. Dengan pengalaman pastoral ini, pengakuan dosa merupakan juga bimbingan rohani, saudara yang terkasih. Ini yang sering dilupakan. Kita merasa sok suci, bisa merenungkan sendiri kesucian pribadi. Menurut saya, mari bersama gereja selalu ada dalam bimbingan supaya kita mengalami kemajuan rohani. Romo Rudi juga punya nggak? Punya. Pembimbing rohani saya, ada yang imam senior, dan ada yang uskup. Kalau Anda pengen tahu, Romo gimana? Saya punya. Di mana saya sendiri setiap setahun 2 kali minimal bertemu, atau kalau pas lagi ketemu, saya konsultatif juga. Atas situasi apa? Ya rohani hidup saya juga sebagai imam. Dan gereja secara pastoral menyediakan setahun sekali menurut hukum kanuni. Tapi biasanya sarana gereja 2 kali kan setahun ya. Viane ya. Ada Paskah sama Natal. Betul ya? Betul. Kita juga ada. Datangi itu. Saya seringkali kalau ada kayak gini saya khotbahin tuh seminggu sebelum hari H. Saudara-saudara banyak datang ya. Ini umatnya berapa ya? 20.000 Romo. Ayo kita datangkan sebanyak mungkin imam-imam. Maka saya bicara sama panitia. Lu datengin jangan cuma 5 pastor paroki. Kalau bisa 25 pastor bagus. Ya kan? Karena Anda itu jujur deh, malu ngaku dosa sama-sama. Saya kan Vianney pasti malu ngaku dosa sama Rudi Hartono. Karena kita pernah sesama guru, ya kan? Tanda ketawa berarti emang Romo gitu ya. Pasti dia pengen carinya pastor luar. Pastor yang nggak kenal. Sebetulnya jangan begitu teman-teman. Kita disumpah kok. Sekali disumpah kita itu betulan. Ya, menjaga rahasia Anda. Tapi saya selalu bilang, lu ngapain pikirin keuangan? Kalau bisa menghadirkan 30 pastor, bagus. Berarti paroki ini memberikan sarana pendamaian untuk umatnya yang berdosa kembali menjadi anggota gereja yang bersih. Saya pernah berziarah ke Medjugorje. Kebetulan di sana bulan Oktober pas di saat bulan Rosario seperti sekarang ini, disediakan di sana bilik pengakuan dosa paten teman-teman, 100 bilik. Jadi setiap saat didatangkan 100 imam di sana untuk menanggapi pengakuan dosa dari para penziarah. Mendengar itu saudaraku terkasih, saya bilang TOPBGT, top banget. Karena ini yang sesuai dengan ajaran gereja. Di sini puji Tuhan lah panitia-panitia udah kok saya minta, saya usulkan ya Pak JW, dan mereka mengakui itu ya Romo, banyak aja. Semakin banyak bagus. Karena mereka pasti mau ngaku dosa dengan kita. Malah paroki lain juga dompleng ke kita. Nggak apa-apalah, cincailah orang kita berbuat baik. Jangan malah pikir, aduh nanti malah stipendianya jadi berlebihan. Wah kita boros. Salah. Buat saya itu nggak pernah boleh dipikirin teman-teman. Ya kan? Kalau emang kita mau mengundang banyak orang berdosa bertobat, kita juga harus membuat sarana-sarana itu ada, yakin, dan memungkinkan. Gitu dong bahasanya. Kalau saya loh ya. Lalu pengakuan dosa pun dari pengalaman pastoral, biasanya dari keinginan dan kebutuhan dari pribadi yang bersangkutan. Maka saya selalu menyatakan, anytime to service you, my people. Puji Tuhan, dari pengalaman pribadi, banyak orang datang. Sekarang juga kok Romo Yudi itu bawa stola terus sekarang.
Karena banyak yang mengaku dosa dari imam baru, masih fresh, masih fresh katanya gitu ya. Masih seger. Silahkan. Saya senang. Wah, Romo Yudi pakai istola terus ya. Iya nih Romo. Oke, bagus, itu bagus, saya senang. Saya juga itu kalau lagi habis misa pasti ada orang mengaku dosa. Saya juga senang. Oh ya bagus, karena apa? Romo Rudi membuka peluangnya. Saya senang. Kan nanti di sini mungkin ada imam-imam yang nggak menyampaikannya, tapi mereka pasti secara kesadaran dari tugasnya, kalau Anda mau datang pasti diterima. Kalau sampai ada yang menolak, ya udah cari pastor yang menerima, ya kan? Cari waktu yang pas, janjian by SMS. Akhirnya penutup ya Yani, sebelum tanya jawab. Boleh dibaca nggak oleh siapa di sini? Kalau boleh usul. Pak Yoce mau baca. Epilog. Baca apanya malam? Itu epilog rumusannya itu. Nggak ada Kelihatan ini. nggak? Belum ada tulisannya. Oh, belum ada. Viane, tolong Viane. Kamu baca epilog Pan. Pertobatan dalam gereja lewat sakramen pendamaian. Isinya adalah pengakuan dosa. Di mana dosa bertambah banyak, itu kasih karunia Allah berlimpah. Disinilah kerahiman Allah hadir, tiada batasnya. Marilah kita sering mengaku dosa lewat sakramen ini. Terima kasih, sampai di situ dulu. Aku tunggu ya Viane, kamu sudah berani bilang, yuk kita sering mengaku dosa lewat sakramen ini. Puji Tuhan ya. Kepada para peserta di sini, silahkan hadir. Romo juga sering ngaku dosa. Lo kata Romo nggak ngaku dosa, ngaku saudara-saudara. Cuma dia punya pembimbing rohani sendiri-sendiri. Kadang antar kita juga. Saya pernah ngaku dosa sama Romo Dista, waktu-waktu ada apa itu namanya yang novena kerahiman itu loh. Kan ada syaratnya indulgensi ya Piane ya. Saya bilang, Romo Dista, boleh saya ke kamarmu? Ada apa ya Romo Rudi? Saya mau minta sakramen pengakuan dosa. Oh ya silahkan. Saya bawain stola, di kamarnya dia saya mengaku dosa. Minta ceritain. Saya pun mengaku dosa, memanfaatkan sarana-sarana ini. Untuk apa? Kesucian kita sendiri kok. Ya, Helena Susana, luar biasa. Nah, senyumnya sudah tanda penyesalan. Dan saya tunggu untuk pengakuan dosa. Entah kapan ya, 2 bulan atau sebulan ini. Baik, bercanda ya saya ya. Baik, sebagai penutup, saya minta Pak JW. Ada nggak Pak JW di sini? Oh, lagi di jalan kali ya. Atau Nancy. Oh, dia lagi ngomong dia. Helena aja deh. Helena, kamu bisa baca nggak pantun saya ini? Bisa, Romo. Ya, silakan. Dari alam sutra pergi membeli tomat. Amin. Cakep. Cakep. Dibuat sayur sehingga sehat. Cakep. Jangan lupa rajinlah bertobat Cakep. agar kita semua dapat selamat. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama, Mudi. Amin. Baik Romo, terima kasih penjelasan tentang sakramen tobatnya, dan pasti ini bukan menyadarkan tapi membangun niat juga untuk semakin rajin sakramen tobat. Romo, ini udah banyak pertanyaan, Romo saya bacakan. Silakan.